Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat kepada Profesor Sarmini selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Sebelumnya perkenalkan saya Dimitri Cahyani NIM 026 yang akan mempresentasikan proposal penelitian pada malam hari ini. Untuk review yang pertama yakni oleh Titik Puspitasari NIM 021 dan untuk review yang kedua yakni oleh Ramadhania Sabita NIM 023. Baik, saya akan memulai presentasi yang pertama yakni proposal penelitian saya berjudul pemenuhan hak pendidikan kewarganegaraan dalam upaya menumbuhkan karakter kebangsaan terhadap anak berkebutuhan khusus di SLB Muhammadiyah Jombang. Baik, untuk selanjutnya yakni bab 1 latar belakang. Poin yang pertama yakni pendidikan kewarganegaraan penting khususnya bagi anak berkebutuhan khusus sesuai Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003 pada pasal 32 ayat 1. Hal ini menyatakan bahwa pendidikan luar biasa atau pendidikan tambahan adalah pendidikan bagi peserta didik yang karena sebab jasmani atau rohaninya mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran kelainan, kecerdasan mental, sosial, dan atau potensi serta kemampuan khusus. Yang kedua yakni pembentukan layanan pedagogis khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan kemungkinan anak berkebutuhan khusus, di mana ini nantinya pendidik menyesuaikan kemampuan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus pada sekolah luar biasa. Yang ketiga yakni terjadinya krisis pelaksanaan pendidikan inklusi pada mata pelajaran PPKN mencakup kesiapan guru, metode pengajaran, sistem penilaian, manajemen pembelajaran, sarana prasarana, dan lain-lain. Di sini pelaksanaan pendidikan inklusi sebenarnya memang membutuhkan kesiapan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk yang keempat, yakni kesulitan yang dihadapi pendidik dalam pembelajaran PPKN berkaitan dengan pemilihan strategi dalam pembentukan karakter kebangsaan pada anak berkebutuhan khusus, di mana ini kesulitannya mencakup bagaimana penerapan RPP pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan dikemas sesuai mungkin sesuai kemampuan dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Untuk poin yang kelima yakni strategi pembelajaran PPKN yang tepat bagi pembentukan karakter kebangsaan anak berkebutuhan khusus berdasarkan penelitian terdahulu. Untuk yang selanjutnya yakni rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana implementasi hak pendidikan kewarganegaraan terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Jombang. Untuk rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana strategi yang digunakan pendidik dalam upaya menumbuhkan karakter kebangsaan melalui pendidikan kewarganegaraan terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Jombang. Untuk yang selanjutnya yakni tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui implementasi hak pendidikan kewarganegaraan dan strategi terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Jombang. Untuk tujuan khususnya yakni untuk memperoleh penemuan baru mengenai strategi yang digunakan pendidik dalam upaya menumbuhkan karakter kebangsaan melalui pendidikan kewarganegaraan terhadap anak berkebutuhan khusus. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, manfaat teoritis yakni dapat memberikan literatur tambahan bagi Universitas Negeri Surabaya khususnya pada prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang kedua yakni manfaat praktis. Yang pertama dapat bermanfaat bagi peneliti, yang kedua dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, dan yang ketiga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Baik, untuk selanjutnya yakni pembahasan pada bab 2 kajian pustaka. Di sini saya mengambil dari Cahya tahun 2017 tentang anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik dan berbeda pada anak pada umumnya, yakni anak-anak spesial ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangannya. Untuk yang kedua, saya
mengambil dari Ilahi tahun 2013, yakni mengenai pendidikan inklusif yang merupakan sebuah konsep yang menampung semua peserta didik yang mengalami berkebutuhan khusus ataupun anak yang mengalami masalah ataupun kesulitan-kesulitan membaca ataupun menulis. Semua peserta didik ini tanpa terkecuali dapat secara mudah mendapatkan pendidikan yang tepat. Untuk yang ketiga, yakni dari Ubaidillah, mengenai pendidikan kewarganegaraan ini secara umum bertujuan untuk membangun karakter atau karakter building bangsa Indonesia, antara lain membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, untuk selanjutnya yakni kerangka berpikir. Di sini yang poin pertama yakni tentang krisis pembentukan karakter kebangsaan pada anak berkebutuhan khusus, di mana krisis ini menimbulkan kesulitan-kesulitan pendidik berdasarkan penelitian terdahulu dan pengimplementasian mata pelajaran PPKN dalam upaya penumbuhan karakter kebangsaan pada anak berkebutuhan khusus. Kedua permasalahan-permasalahan ini didukung oleh teori moralitas oleh Goldberg yang nantinya akan menimbulkan atau berdampak pada strategi menumbuhkan karakter kebangsaan terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Jombang. Untuk yang selanjutnya yakni bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama yakni jenis penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif naratif. Penelitian menggunakan desain studi kasus oleh Walgito tahun 2010, di mana saya menggunakan desain penelitian ini karena banyak informasi dan integrasi data yang diperoleh dari metode lain guna mendapatkan informasi mendalam mengenai kasus ini. Untuk lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Jombang yang terletak di Jalan Brigjen Katamso 20A Bululor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di mana lokasi penelitian ini memiliki jenjang sekolah yang lengkap, mulai dari SDLB, SMPLB, SMALB, bahkan hingga dimulai dari TKLB. Untuk subjek penelitian yang saya teliti nantinya yakni guru mata pelajaran PPKN di setiap jenjang sekolah, yakni SDLB, SMPLB, SMALB yang berjumlah sekitar 10 orang. Untuk selanjutnya yakni fokus penelitian pemenuhan hak pendidikan kewarganegaraan terhadap anak berkebutuhan khusus. Dan yang kedua yakni pembentukan karakter kebangsaan pada anak berkebutuhan khusus, di mana nantinya pembentukan karakter ini akan berdampak sangat penting bagi kelangsungan pembentukan karakter kebangsaan generasi masyarakat Indonesia. Untuk teknik dan alat pengumpulan data, yang pertama yakni observasi, di mana observasi ini nantinya dilakukan agar memperoleh data yang diperlukan secara langsung. Untuk wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari informan penelitian tentang bagaimana strategi yang sudah diterapkan di sekolah tersebut dan nantinya akan terjadi pembaruan. Dan untuk dokumentasi secara tidak langsung nantinya akan menganalisis beberapa potret-potret pengajaran di dalam sekolah luar biasa Muhammadiyah Jombang. Untuk yang terakhir yakni teknik analisis data, di mana yang pertama saya menggunakan pengumpulan kategori. Teknik analisis data ini disampaikan oleh STIK yang terbagi menjadi 4 poin, yakni pengumpulan kategori, interpretasi langsung, di mana interpretasi langsung ini nantinya akan mengolah beberapa data-data dan melakukan analisis pendapat dari wawancara maupun observasi. Yang ketiga yakni pembentukan pola dan nantinya akan menganalisa data tentang bagaimana strategi yang cocok untuk penerapan pembelajaran PPKN yang dapat menumbuhkan karakter kebangsaan pada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Jombang. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Baik,
Terima kasih, sekian presentasi proposal penelitian saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada tim reviewer untuk mereview proposal penelitian saya. Untuk yang pertama saya persilahkan Titik Puspitasari NIM 021 untuk memulai review. Baik, terima kasih atas terima kasih atas waktu yang telah disampaikan. Langsung saja ke slide yang pertama. Next slide. Next slide. Agak bawah lagi. Iya, di sini saya akan mereview yang bab pertama, pendahuluan di bagian manfaat. Di sini saya akan mereview yang manfaat praktis. Mungkin di depannya ini bisa ditambahkan kata diharapkan ya. Misalnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan seterusnya. Lalu untuk slide yang keempat ini mungkin bisa dirapikan lagi di bagian tujuan khusus. Lalu next slide. Selanjutnya di bab 2 ini di kajian pustaka, seperti yang Saudara Rindi sampaikan di bagian pendahuluan, di bagian latar belakang, menyampaikan bahwa penelitian yang Anda gunakan ini menggunakan penelitian terdahulu. Jadi mungkin di bab 2 ini bisa ditambahkan sedikit penelitian terdahulu yang Mbak Rindi gunakan. Next slide. Selanjutnya di bab 3 metode penelitian. Ya, di sini sudah rapi, penyampaiannya juga sudah bagus, namun di sini saya cuma mereview ini warna teksnya mungkin bisa lebih jelas lagi ya, karena saya melihatnya ini kurang jelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, untuk review yang kedua, terima kasih pada Titi. Untuk review yang kedua, saya persilahkan kepada Ramadhania Sabita untuk mereview proposal penelitian saya. Baik, terima kasih Saudara Rindi atas kesempatannya. Di sini saya Ramadhania Sabita dengan NIM 21040254023 dari kelas PPKN 2021A. Izin untuk mereview presentasi dari Saudara Rindi. Baik, untuk slide pertama bisa diperlihatkan sebentar. Ya, di slide pertama yaitu isi cover yang mana sebaiknya penulisan kop identitas universitas, jurusan, dan prodi bisa lebih ditata kembali untuk sistematikanya. Itu yang paling atas diisi program studi, kemudian jurusan, dengan alangkah baiknya tidak disingkat. Mengapa? Agar identitas jurusan tidak terbaca dengan ambigu atau lebih bisa dikenal dengan jelas. Setelah itu, penamaan fakultas, dan yang terakhir, instansi dari universitas. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya, pada bagian manfaat teoritis bisa diperlihatkan dulu. Ya, untuk manfaat teoritis ini dapat dispesifikan lagi, di mana jika dilinearkan dalam lingkup prodi, dapat dikhususkan tidak hanya pada prodi PPKN saja, namun dapat ditambahkan untuk referensi dan wawasan pada prodi
S1 pendidikan luar biasa, yang nantinya bisa membantu mereka untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah luar biasa. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian reviewnya. Semoga membantu untuk Saudara Rindi. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih atas tim review, baik yang pertama maupun yang kedua. Saya izin menanggapi terkait kritik dan saran dari beberapa tim review. Untuk bagian cover nantinya, terima kasih atas kritik dan sarannya, akan diupayakan untuk perbaikan, dan untuk bagian yang manfaat teoritis juga akan ditambahkan mengenai tambahan literatur bagi prodi pendidikan luar biasa. Dan untuk pada bagian metode penelitian tadinya, mungkin nanti akan lebih disusun lagi sistematika penulisan dan warna dari font teksnya. Sekian, terima kasih atas kritik saran dari tim review. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.